Aep dinilai sok tahu soal kasus Vina Cirebon, kini ketakutan sendiri. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki dicecar berbagai pertanyaan yang dilontarkan Hotman Paris. Pernyataan Ibtu Rudiana selama ini paling ditunggu publik. Sebab, Ibtu Rudiana disebut mengetahui peristiwa kasus Vina Cirebon. Kini Ibtu Rudiana tak lagi ragu menampakkan dirinya sekaligus memberi beragam keterangan. Saat konferensi pers yang diadakan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di Jakarta, beberapa waktu lalu, Hotman Paris bertanya sejumlah hal. Dari mana kenal Dede dan Aep sampai tahu dia adalah saksinya, ujar Hotman Paris dilihat tribunnews.bogor.com. Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Rudiana menjelaskan tidak melihat adanya CCTV yang mengarah ke TKP, sementara Aep dan Dede terlihat di tempat cuci steam. Kemudian ada Dede dan Aep depan cuci steam. Terus disamperin. Semua orang ditanya tapi Aep dan Dede yang kasih info, kata Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana pun mengatakan penangkapan para terpidana kasus tersebut bukan rekayasa, melainkan kesaksian Aep dan Dede. Dia menerangkan dari kesaksian tersebut, penyidik kepolisian lantas mengembangkan ke penyidikan. Saya mendasari informasi saudara Aep dan Dede yang melihat ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Dilihatkan foto motor yang ada di Polsek Talun, jelasnya. Rudiana mengungkapkan Aep mengaku mengetahui wajah para pelaku yang saat ini menjadi terpidana. Info Aep hafal orangnya. Saya tukar nomor sama Aep. Aep menginfokan orang yang ribut-ribut kumpul di sekitar SMP 11. Saya ke sana baik-baik untuk mengajak mereka ikut ke kantor. Sudah di kantor, mereka mengakui mereka yang melakukan. Itu dasar tersebut, paparnya. Isi CCTV di TKP kasus Vina Cirebon terkuak, Ibtu Rudiana lihat rekaman videonya. Setelah banyak dipertanyakan, isi rekaman CCTV di sekitar TKP pembunuhan Vina Cirebon akhirnya terkuak. Adalah Ibtu Rudiana yang mengungkap isi rekaman CCTV tersebut. Bahkan, ia sempat melihat isi rekaman CCTV itu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV, tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. HP dan CCTV jadi kunci. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka,
Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. AF dicap biang kerok kasus Vina Cirebon, yakin tidak berbohong. Satu di antara saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, mengaku merasa dirugikan lantaran ia dicap sebagai biang kerok kasus tersebut. AF pun meyakini jika ia selama ini tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AF rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AF melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352 VISPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AF membuat AF terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tak dianggap. Sementara itu, AF sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AF melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AF juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AF itu palsu. AF disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AF justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AF. Saya tidak kenal AF dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube official iNews. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AF dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. Ibtu Rudiana akhirnya buka isi rekaman CCTV kasus Vina, pantas tak ditonton saat sidang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV, tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun.
Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Saksi kasus Vina Cirebon buat laporan polisi, AF merasa tak dianggap Rudiana. Seorang di antara saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam, AF, buat laporan polisi lantaran merasa dirugikan. Ya, AF merasa dirugikan atas statement saksi lainnya yakni Dede dan juga seorang politisi, yang diketahui Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam perbincangan bersama Dedi Mulyadi, Dede mengaku, jika ia membuat kesaksian palsu di persidangan 8 tahun lalu. Namun, kesaksian palsu yang disampaikannya itu atas arahan AF dan juga Ibtu Rudiana. Imbasnya, AF, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AF rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. AF masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AF melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352, VISPKT, Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AF membuat AF terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tak dianggap. Sementara itu, AF sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AF melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AF juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AF itu palsu. AF disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AF justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AF. Saya tidak kenal AF dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube official iNews. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AF dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam.
Sekian lama dibesarkan meninggal dengan tragis, berita-berita menyudutkan kami lebih sakit buat kami, katanya. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan, jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Saya sampaikan, saya bukan menghilang. Namun, karena saya sebagai anggota kepolisian yang masih aktif menjabat, di mana saya masih harus mematuhi aturan-aturan dan menjaga kode etik, ujar Ibtu Rudiana, seperti dikutip dari acara Apa Kabar Indonesia Malam.